Sobat calon guru semuanya, pada video ini saya akan menyajikan update informasi terbaru, yaitu untuk teman-teman guru honorer yang berada di wilayah Kabupaten Ngawi. Di sini kita akan menyajikan bahwasanya sudah rilis untuk jumlah formasi P3K Guru 2024 untuk Kabupaten Ngawi ya. Dan nanti kalau misalkan kita cek untuk jumlah formasi per bidang studinya dengan per mata pelajarannya, kira-kira kalau misalkan dikaitkan dengan pengisian formasi P3K 2024 yang didahulukan XDHK 2, kemudian non-ASN yang terdata di database BKN, dan juga non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah, kira-kira di sini nanti bagaimanakah untuk peluang teman-teman guru honorer bisa lulus seleksi P3K Guru tahun 2024? Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, ini merupakan rincian kebutuhan P3K tenaga guru tahun 2024 untuk pemerintah Kabupaten Ngawi ya. Ini merupakan lampiran dari surat Bapak Bupati Ngawi nomor sekian, inilah tertanggal 22 April 2024 kemarin, yang tentunya ini sudah disampaikan nih ke Kemenpan RB dan juga ke BKN. Nah, di sini kita cek dulu untuk di bagian jumlahnya ya. Nanti kita akan spill untuk per mapelnya jumlahnya kira-kira berapa. Nah, sebelumnya di tahun 2023 akhir kemarin kita mendapatkan informasi dari Radar Madiun kan, bahwa untuk di pemerintah Kabupaten Ngawi itu membuka formasi CPNS guru sebanyak 282. Namun di sini untuk jumlah formasi CPNS yang sebesar 282 itu adalah sudah diganti, dialihkan menjadi formasi P3K Guru tahun 2024 teman-teman. Dan hal tersebut merupakan salah satu rekomendasi usulan yang sudah disampaikan oleh Kemdikbudristek sebelumnya ya, bahwa di sini ada 5 rekomendasi Kemdikbudristek dalam upaya penuntasan ASN P3K 2024, yang mana dalam salah satu usulannya ini adalah terkait tentang pengadaan. Di poin nomor 4 disampaikan bahwa Kemdikbudristek itu mendorong terkait tentang pengadaan guru tahun 2024 ini hanya melalui mekanisme P3K, dikarenakan fokus pengadaan P3K 2024 ini untuk menuntaskan permasalahan tenaga non-ASN yang saat ini masih ada. Jadi dari 169 instansi yang awalnya mengusulkan formasi CPNS guru dengan total usulan 22.142, maka usulan CPNS tersebut ini diubah usulannya dari CPNS ini menjadi P3K. Sama halnya dengan formasi CPNS yang telah diajukan oleh Pemda sebanyak 282, ini dialihkan menjadi formasi P3K Guru tahun 2024 teman-teman. Tentunya ini merupakan kabar gembira bagi teman-teman tenaga honorer di Kabupaten Ngawi, bahwasanya nanti kita bisa ya untuk mendaftar di P3K Guru tahun 2024. Apalagi teman-teman yang kalau misalkan ingin mendaftar CPNS itu sudah tidak memenuhi syarat ya terkait tentang usia, karena untuk mendaftar CPNS itu kan maksimal 35 tahun kan. Oke, selanjutnya di sini kita coba buka satu persatu ya. Nah, untuk di Kabupaten Ngawi, di sini formasi yang dibuka itu adalah ada formasi guru kelas SD, kemudian formasi guru PJOK, kemudian formasi guru agama Islam, kemudian guru bahasa Indonesia, ada guru PKN, kemudian guru prakarya, guru BK, guru EPS, matematika, seni budaya, bahasa Jawa, kemudian ada guru TIK, ini masih nih. Kemudian guru agama Kristen dan Katolik ini juga masih ada. Coba kita cek untuk yang pertama, yaitu untuk guru kelas SD. Di Kabupaten Ngawi tahun 2024 ini membuka formasi guru kelas SD itu sebanyak 162 teman-teman. Jadi di Ngawi di sini membuka formasi P3K Guru 2024 untuk formasi guru kelas SD ini ada 162 ya. Teman-teman nanti silahkan berkoordinasi dengan teman-teman sesama guru honorer di jenjang SD ya, yang nanti memungkinkan untuk linear mendaftar formasi guru kelas SD, bahwasanya untuk jumlah formasi di Ngawi ini ada 162. Nah, kalau misalkan jumlah guru honorer di Ngawi ini adalah jumlahnya sama dengan ini, berarti kemungkinan besar teman-teman nanti akan bisa terakomodir semua ya untuk seleksi P3K 2024 ini. Kalau misalkan nanti jumlah honorer PGSD di Ngawi ini kurang dari ini, tentunya nanti masih akan bisa untuk dibuka di pelamar umum teman-teman. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, yaitu untuk formasi guru PJOK, ini jumlahnya berapa? Nah, formasi PJOK di tahun ini Ngawi membuka formasi sebesar 10 formasi teman-teman.
Kemudian berikutnya untuk yang formasi guru agama Islam, ini kira-kira masih berapa? Nah, formasi guru agama Islam ini lumayan banyak ya. Ini masih membutuhkan formasi guru agama Islam, ini 20 formasi. Kemudian untuk formasi guru bahasa Indonesia di sini masih membuka 3 formasi. Kemudian untuk guru PKN di sini masih membuka 10 formasi ya. Kemudian untuk nanti bahasa Indonesia dan juga PKN tentunya nanti untuk penempatannya itu di jenjang SMP ya. Kemudian untuk guru prakarya di sini membuka formasi sebesar ada 10 formasi. Kemudian untuk guru bimbingan konseling ya, di Ngawi membuka formasi sebesar 10 formasi. Kemudian untuk guru IPS ini masih membuka 12 formasi. Kemudian guru matematika berapa nih? Guru matematika masih membuka 10 formasi ya. Kemudian guru seni budaya di sini masih membuka 10 formasi. Kemudian guru bahasa Jawa di sini ada 10 formasi. Guru TIK di sini ada 10 formasi. Kemudian guru agama Kristen di sini ada 3 formasi. Sedangkan untuk yang terakhir guru agama Katolik di sini membuka 2 formasi ya teman-teman. Jadi ini adalah untuk rincian formasi P3K Guru 2024 untuk di Kabupaten Ngawi. Ini adalah terdapat 14 jabatan yang dibuka ya. Dan inilah untuk jumlah per jabatannya yang nanti bisa teman-teman daftar ya. Dengan alokasi jumlah formasi di Kabupaten Ngawi yang jumlahnya sekian, tentunya di sini nanti untuk keikutsertaan seleksi P3K 2024 ini juga mengacu pada Kemenpan RB teman-teman. Bahwasanya untuk rencana mekanisme seleksi ASN 2024 di sini nanti untuk kriteria pelamar yang bisa mendaftar dan juga urutan pengisian formasi P3K ini adalah nanti didahulukan untuk XTHK 2. Nah, XTHK 2 yang terdaftar di database BKN dan melamar di instansi tempat bekerja. Nah, artinya mungkin saja di sini ya, misalkan di sini saya guru PJOK misalkan. Misalkan saya guru PJOK di SDA di Kabupaten Ngawi, saya XTHK 2, maka asalkan saya nanti mendaftar di instansi saya di Ngawi, tentunya di sini nanti kita akan masuk pada urutan yang pertama. Dikarenakan untuk urutan pertama pengisian formasi ini didahulukan untuk XTHK 2 ya, asalkan kita melamar pada instansi tempat kita bekerja. Yang kedua ini barulah nanti untuk teman-teman tenaga non ASN yang terdata di database BKN. Kalau misalkan saya amati di Ngawi itu untuk yang kemarin tahun 2022 yang lolos pendataan non ASN di masuk uji publik itu adalah teman-teman yang THK 2 ya. Namun sepertinya dari sejumlah tersebut itu sudah banyak sekali yang diangkat ya P3K 2023 kemarin. Dikarenakan terakhir tuh sekitar bulan 11 atau 12 tahun 2022 itu uji publiknya. 2023 ini banyak sekali teman yang lolos dan saya punya 2 teman THK 2 dari sini itu lolos semua ya, dan itu mengurangi jatah tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN dan juga XTHK 2. Jadi peluang untuk teman-teman yang poin nomor 3 yaitu tenaga non ASN yang di sekolah negeri nanti akan lebih besar ya. Kemudian untuk urutan yang ketiga di sini nanti adalah setelah XTHK 2 selesai, kemudian tenaga non ASN terdaftar di database BKN selesai, maka urutan ketiga inilah tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah ya. Nah ini, jadi guru honorer yang berada di sekolah negeri ini nanti adalah masuk ke urutan ketiga. Namun di sini perlu kita ketahui bahwasanya ada pengalaman yang dipersyaratkan. Dan di sini guru honorer yang nantinya dimasukkan dalam kriteria ketiga ini adalah yang aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 3 tahun berturut-turut ya, ketika nanti pendaftaran itu sedang dibuka. Nah, untuk pengalaman bidang kerja yang relevan di sini juga dipersyaratkan untuk jenjang ahli pertama, dikarenakan untuk P3K ini kan kita menggunakan ijazah S1 nih. Dan nanti ketika diangkat kita menduduki jabatan ahli pertama. Nah, di sini minimal 2 tahun kita itu punya pengalaman kerja, teman-teman. Nah, ini. Jadi 100% kuota ini nanti akan diperuntukkan bagi ini ya, 3 ini, XTHK 2, tenaga non ASN dan juga yang tenaga non ASN tidak terdaftar di database BKN. Nah, itu adalah untuk jumlah formasi P3K Guru 2024 di Kabupaten Ngawi. Semoga bermanfaat dan teman-teman sekarang sudah mengetahui jumlah formasinya. Artinya nanti bisa mengatur strategi nih, bagaimanakah nanti supaya kita bisa lulus seleksi ya. Dan teman-teman di daerah sini nanti diperhatikan ketika pendaftaran dibuka, nanti kita cermati pengumuman yang resmi dari Kabupaten Ngawi ya. Dikarenakan di tahun kemarin itu banyak ada beberapa ya, ini teman yang tidak lulus seleksi administrasi dikarenakan kurang cermat dalam menelaah persyaratan yang harus diupload dan juga disertakan ya.
Jadi tahun ini nanti jangan sampai teman-teman di Ngawi ini ada yang tidak lulus seleksi administrasi, mungkin dikarenakan kita itu kurang surat pernyataan, atau mungkin penulisannya ada yang keliru dan lain sebagainya. Oke, nanti kita akan sambung lagi ya pada video berikutnya.